Pemirsa, KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yakut, dua orang lainnya juga dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan karena keterangan ketiganya dibutuhkan sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang berinisial YKC, IAA, dan FHM dikeluarkan pada Senin 11 Agustus 2025. Pencegahan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Yakut diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus lalu. Saat itu, Yakut diperiksa selama sekitar 4 jam. Selain itu, KPK juga telah menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama pada hari Rabu. Penggeledahan ini terkait kasus kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama pada hari Rabu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Dalam perkara ini, KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan 2 orang lainnya bepergian ke luar negeri guna mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan untuk efektivitas penanganan perkaranya KPK juga sudah melakukan cegah luar negeri kepada 3 pihak, yang tentu KPK berharap proses penyidikan ini bisa segera selesai supaya proses-proses penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan haji atau terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji ini bisa segera tuntas. Apa sih Mas yang dicari dari Ditjen PHU itu? Ya, tentu penyidik akan mencari keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan. Membantu pekerjaan mereka. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan KPK di kantor Ditjen PHU Kemenak, sehingga dirinya tidak mengetahui apa yang KPK lakukan di kantor tersebut. Oke, makasih Pak Wamen. Selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus korupsi haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama Sritex, mengenakan rompi pink dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB pada tahun 2020 lalu, padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex. Dalam kasus ini Iwan menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan Kejagung. Kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas yaitu mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan lokus deliktinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File.